baik. Yang ketiga, bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita harus menjadi garam dan terang dunia ini. Matius 5 ayat 13-16 berkata, kamu adalah terang garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita harus menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam artinya kita harus memberi dampak, memberi pengaruh, menjadi penyedap rasa, menjadi bahan pengawet atau mencegah proses pembusukan, saudara. Sama dengan ikan, kalau dikasih garam itu lama sekali dia busuk. Ya. Dan kita juga harus menjadi obat. Garam juga berfungsi sebagai obat, ya. Kalau tidak ada garam, semua makanan juga jadi hambar. Jadi dia jadi penyedap rasa. Dan menjadi terang. Menjadi terang artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup seperti Kristus, ya. Supaya orang melihat perbuatan kita yang baik. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik dengan menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda dengan COVID-19 atau virus corona ini. Kita harus jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan yang terbaik. Karena apabila sudah tiba waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, sekarang yang terakhir, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Yang keempat, kita harus setia sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi kalau saudara mau selamat, setialah mengikut Tuhan sampai pada langkah yang terakhir. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah yang terakhir, saudara. Ya. Berusahalah terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Dan kita juga mengasihi sesama kita manusia. Ya, memang saat ini banyak orang yang lagi cemas, lagi takut menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Apalagi nanti kita akan hidup di masa-masa yang sukar. Nah, ini membuat banyak orang yang mau mati hidupnya, ya. Dia hidup dalam ketakutan. Dia minta mati, tapi mati tidak datang kepada mereka. Dan firman Tuhan berkata, janji Tuhan, Tuhan akan mempersingkat waktu. Jadi saudara tidak perlu khawatir dan cemas. Kalau saudara baca di Matius 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihannya itu, orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi Tuhan sedang mempersingkat waktu saat ini. Makanya kita tidak rasa waktu begitu cepat berlalu. Ya, 1 bulan itu kayaknya cepat sekali, saudara. Apalagi setahun, ya. Ini sekarang sudah bulan Mei, bulan 5. Sebentar lagi kita masuk bulan 6. Ya, sudah setengah tahun kita berada di tahun 2020. Semua serba cepat. Dulunya waktu itu sangat lama, saudara. Orang kirim surat bisa seminggu. Sekarang per detik orang SMS sudah bisa langsung kita terima. Lewat email juga cepat. Bahkan informasi-informasi saat ini semua serba dipercepat dengan adanya media sosial ini, medsos. Jadi kita bisa, semua akan dipercepat. Jadi saudara jangan takut semakin cepat berlalu, ya. Saya percaya ketika kita bertahan sampai kesudahannya, kita akan selamat. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.